Kasus kekerasan juga dialami oleh seorang siswi kelas 2 sekolah dasar di Menganti, Gresik, Jawa Timur. Korban berinisial SAH mengalami kebutaan usai matanya dicolok menggunakan tusuk bakso oleh kakak kelasnya. Kejadian ini bermula saat sekolah tersebut tengah mengadakan lomba dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-78. Menurut pengakuan ayah korban, Samsul Arifin menyatakan bahwa saat itu putrinya tengah mengikuti perlombaan di halaman sekolahnya. Korban tiba-tiba ditarik oleh siswa yang diduga kakak kelasnya untuk dibawa ke sebuah gang di antara ruang guru dan pagar sekolah. Ayah korban menjelaskan putrinya tersebut kemudian dipaksa memberikan uang jajannya kepada pelaku. Lantaran menolak permintaan tersebut, akhirnya pelaku menusukkan tusuk bakso ke mata kanan korban. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Gresik untuk ditindaklanjuti. Polres Gresik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah SDN 236 Randu Padangan. Hasilnya, Kepala sekolah tersebut mengaku tidak mengetahui secara langsung dugaan tindak kekerasan tersebut. Untuk mengungkap fakta di balik dugaan tindak kekerasan terhadap siswi kelas 2 SD ini, pihak kepolisian sebut akan terus menyelidiki dan mencari pelaku perundungan terhadap SAH. Saya dengan Lia Latifah selaku pejabat sementara di Komnas Perlindungan Anak turut prihatin dengan kejadian yang terjadi di salah satu sekolah dasar yang ada di Gresik, Jawa Timur. Kejadian bullying, perundungan terjadi lagi di dunia pendidikan saat ini. Ini harus menjadi catatan penting agar tidak terjadi lagi kasus perundungan atau bully di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia di masa yang akan datang. Harusnya yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah membuka diri dan meminta maaf kepada orang tua murid, kepada anak-anak atas kelalaian yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Dan tahap selanjutnya adalah memperbaiki standar operasional pendidikan yang ada di dalam sekolah, sehingga anak-anak diberikan edukasi sebelum mereka melakukan aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah. Edukasi seperti apa yang dikasih tahu ke anak-anak tadi? Misalnya mereka harus menjaga keamanan, ketertiban, harus saling menghormati, harus saling menghargai di setiap jenjang pendidikan yang ada di satuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, terutama ibu sebagai kepala sekolah, ini anak-anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketika terjadi pembulian, ketika terjadi perundungan. Ini adalah menjadi satu catatan di sekolah tersebut untuk langkah selanjutnya yang akan diambil pihak sekolah itu seperti apa. Kami sudah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak yang ada di Jawa Timur. Nah, nanti dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan pihak sekolah, tentunya kami akan datang ke sana. Nah, untuk sekaligus juga menginformasikan, memberikan gambaran ataupun memberikan pandangan kepada pihak sekolah ketika ini terjadi di dalam lingkungan sekolah, mereka harus melakukan seperti apa. Jadi bukannya menutup diri, jadi bukannya tidak memperbolehkan anak-anak menyuarakan ataupun anak-anak tidak boleh mengadu ketika ada kejadian pembulian seperti ini yang ada di sekolah. Saat ini diketahui korban mengalami kebutaan permanen pada mata kanannya karena adanya kerusakan syaraf setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Pasca kejadian tersebut, barulah korban mengaku bahwa tindakan perundungan ini bukan pertama kali yang dilakukan oleh pelaku kepadanya. Sebab, sudah sejak kelas 1 SD, korban kerap dimintai uang oleh pelaku. Sekian Komnas Anak Update kali ini, nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin ikut berpartisipasi dalam Komnas Anak Update, dapat langsung mengirimkan video kejadian di lapangan ke komnasTVanak@gmail.com. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.